Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar kepariwisataan dan sejarahnya. Pertama-tama, bahwa pariwisata bukan hanya tentang perjalanan untuk rekreasi. Secara umum, pariwisata adalah aktivitas perjalanan seseorang atau sekelompok orang ke satu tempat di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk sementara waktu dengan tujuan rekreasi, bisnis, pendidikan atau tujuan lainnya tanpa bermaksud menetap secara permanen. Adapun konsep dasar kepariwisataan mencakup 3 hal. Yang pertama, wisatawan atau turis, di mana di sini disebut sebagai wisatawan itu adalah individu atau sekelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, destinasi. Nah, destinasi itu adalah tempat atau daerah yang menjadi tujuan wisata. Bisa berupa alam, budaya, sejarah maupun buatan manusia. Yang ketiga itu industri pariwisata. Nah, yang dimaksud dengan industri pariwisata adalah berbagai layanan dan fasilitas yang mendukung kegiatan wisata seperti transportasi, akomodasi, kuliner, atraksi hingga jasa pemandu wisata. Ketiga unsur ini saling terkait dan membentuk sistem kepariwisataan yang utuh. Tanpa wisatawan, pariwisata tidak berjalan. Tanpa destinasi, wisatawan tidak memiliki tujuan kemana mereka akan pergi untuk berwisata. Tanpa industri pendukung, kegiatan wisata tidak dapat berlangsung optimal. Nah, selanjutnya mari kita lihat perkembangan sejarah kepariwisataan. Yang pertama, ada namanya masa kuno. Di masa kuno ini, sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah melakukan perjalanan dengan berbagai tujuan. Contoh di Mesir kuno, orang-orang berkunjung untuk melihat piramida dan kuil. Kemudian di Yunani dan Romawi, pariwisata berkembang melalui festival-festival, teater, dan olimpiade. Yang kedua, sejarah kepariwisataan pada masa abad pertengahan, di mana wisata lebih banyak dilakukan dalam bentuk ziarah ke tempat-tempat suci, melakukan perdagangan dan pelayaran. Meski jumlah wisatawan masih terbatas, kegiatan ini tetap menunjukkan satu pergerakan manusia untuk tujuan di luar kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sejarah kepariwisataan pada masa modern awal atau abad ke-17 sampai abad ke-19, di mana pariwisata mulai berkembang pesat di Eropa. Ini ditandai dengan adanya perjalanan Grand Tour oleh kaum bangsawan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka. Pada masa ini muncul pula sarana transportasi yang lebih baik seperti adanya kereta api dan kapal uap pada saat itu. Kemudian yang keempat, sejarah perkembangan pariwisata pada masa kolonial di Indonesia. Pada era kolonial Belanda, pariwisata mulai dikenalkan melalui pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan hotel, serta promosi daerah tropis yang dianggap sebagai eksotis. Ya, beberapa daerah seperti Bali, kemudian Yogyakarta dan Bandung sudah dikenal sebagai destinasi wisata sejak awal abad ke-20. Yang kelima, masa kemerdekaan hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, pariwisata menjadi salah satu sektor pembangunan yang penting. Pemerintah membentuk berbagai kebijakan dan lembaga. Misalnya adalah Departemen Pariwisata.
serta mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia internasional. Kini pariwisata telah menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk negara Indonesia. Kemudian, dengan memahami konsep dasar dan sejarah kepariwisataan, kita dapat menyadari bahwa pariwisata bukan hanya fenomena kontemporer, tetapi bagian dari perjalanan panjang manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Selain itu, pariwisata memiliki makna penting. Ada 3 makna penting dari pariwisata itu sendiri. Yang pertama, sebagai sarana pertukaran budaya. Yang kedua, sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pariwisata sebagai media pelestarian alam dan budaya bila dikelola secara berkelanjutan. Mahasiswa sekalian, hari ini adalah kita belajar tentang kepariwisataan. Pastinya mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami kepariwisataan tidak hanya dari sisi praktis, tetapi juga dari sudut pandang historis, agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, dan tetap pada akar identitas bangsa kita. Mungkin hanya ini penyampaian materi hari ini saya bisa sampaikan. Demikian materi tentang konsep dasar kepariwisataan dan sejarahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam pariwisata.